Ya, untuk kesempatan kali ini yang menjadi coach-nya Pak Suhartono dan coaching-nya saya sendiri Lili Widianti. Di sini saya punya masalah anak yang tidak pernah berangkat, Pak. Dan kurang antusias juga dalam belajar. Pak Suhartono, bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Ya, boleh Bu. Kebetulan saya jam ini sedang lagi kosong, tidak ada waktu mengajar di kelas, Bu. Mohon maaf mengganggu waktunya Bapak. Di ruang sini saja nggih, Pak? Nggih, nggih Bu. Boleh Bu. Saya kan mengajar kelas 7. Anak-anak kelas 7 Hmm. sekarang luar biasa. Yang pertama, setiap minggu pasti ada yang tidak berangkat dengan Hmm. alasan bajunya basah. Kemudian minggu depannya lagi dengan alasan tasnya sobek. Terus yang minggu ketiga itu dengan alasan HP-nya rusak. Padahal sekolah di sini tidak boleh diperkenankan bawa HP kecuali jika diperintah oleh Bapak Ibu guru untuk kegiatan. Kemudian ketika di kelas, anak-anak tersebut juga kurang antusias dalam belajar, Pak. Hmm. Kira oh, sudah seperti itu, Bu. Itu kelas berapa Bu tadi, Bu? Kelas 7, Itu hampir anak perempuan apa laki-laki, Bu? Sebagian yang anak melakukan hal tersebut, Bu. laki-laki. Kira-kira kalau menurut Ibu, kalau ditelusuri atau diidentifikasi, kira-kira dari anak tersebut itu ada nggak alasan yang logis melakukan seperti hal tersebut, Bu? Misalkan atau tadi apa? Yang pertama, Bu? Itu alasannya pasti alasannya celananya basah, terus nggak Mm-mm. berangkat, terus tasnya sobek juga nggak berangkat, kayak gitu. Terus yang ketiga, HP-nya itu kebanting, pecah, alasannya nggak berangkat. Peristiwa tersebut kira-kira menurut Ibu sudah berjalan berapa atau tidak berangkat itu beberapa kali, Bu? Ini kan sudah 3 bulan ya kita pembelajaran. Dia sudah Mm-mm. alfanya hampir 6 kali ini. Berarti kan setiap bulan ada tidak berangkatnya dia. Hampir sering iya. Itu termasuk anak tersebut kayak sering melakukan hal demikian ya. Kalau menurut Ibu, kira-kira sudah pernah ditanyakan nggak, misalkan sama orang tua, kira-kira alasannya seperti itu terus apa tidak? Misalkan atau sama teman yang dekat seperti itu, Bu. Pernah sih baru sekali ya saya pendekatan ke dia, terus saya panggil ke ruangan secara tersendiri di ruangan bimbingan. Saya bilang ke anak tersebut, kenapa sih kok setiap minggu sering nggak berangkat? Nggak berangkatnya itu juga setelah hari Minggu, misalnya hari Senin ya, Minggu libur, Senin nggak berangkat. Ternyata itu tidurnya terlalu malam, Pak. Jadi dia begadang, kemudian main HP, tidur terlalu malam, paginya kesiangan. Karena bangun kesiangan udah jam setengah 8, jam 8, dia baru bangun, otomatis kan nggak ke sekolah. Kemudian dia Iya. WA di grup kelas, izin nggak berangkat dengan alasan A, B, C, D, kayak seperti itu, Pak.
sering ya Bu ya kayak gitu. Keseringan begadang, kayak sering bergaulnya mungkin itu terus masuk. Jadi kalau menurut Ibu di sini ada nggak kira-kira sebuah untuk mengatasi hal tersebut Bu? Kira-kira misalkan anak yang sering izin kayak gitu, izin terus begadang, berangkatnya juga jarang-jarang, alasannya juga nggak tentu seperti itu Bu. Kira-kiranya Ibu punya ide nggak kira-kira untuk anak tersebut kiranya harus gimana seperti itu? Oh iya, kemarin Oh iya, kemarin saya panggil lagi, kemudian itu ternyata anak tersebut anak dia tersebut tinggalnya sama mbahnya. Bapak ibunya merantau, hanya pantauan dari jarak jauh, jarak kemudian jauh, dia di rumah kemudian sama mbahnya. Kalau sama mbah sama orang tua kan mungkin pendampingannya beda ya, Pak. Terus Hmm. saya ke rumahnya ngobrol dengan orang orang yang ada di rumah, itu mbahnya, kakek dan ya, neneknya. Ternyata memang anak ternyata itu memang sekarang anak udah itu SMP, beda dengan beda ketika dengan dulu SD. Apa, dalam dalam bermainnya itu dengan bermain. teman-temannya sekarang udah beda. Dulu SD mungkin hanya selingkup desa ya, tapi sekarang Ya, SMP sudah dikasih HP, kasih motor, jadi dia Oh, sering jadi dia sering naik motor, main HP, kayak gitu. kayak gitu. kalau di SD ya, kadang kalau pas SDM bawa HP juga cuma seperlunya malah kadang nggak boleh. Apalagi kalau bawa motor, itu pergaulan juga salah satu yang menyebabkan anak tersebut apa mengikuti pergaulan terus tadi apa kalau neneknya dalam pengawasan juga pengaruh juga karena nenek itu kan tidak sepenuhnya seperti yang tadi dalam hal bermain HP juga kan seorang nenek nggak tahu menahu tentang HP apa yang dilakukan anak tersebut terus Iya. untuk Iya. dalam apa juga diberikan sebuah kendaraan motor setidaknya nenek itu juga pengawasannya terlalu kurang. Hmm, terus sekiranya apa anak tersebut kalau misal di sering dibimbing atau diberi perhatian pengetahuan kayak itu ada nggak Bu kira-kira bisa berubah nggak anak tersebut sedikit demi sedikit seperti itu. Kalau menurut saya, Menurut karena kan saya, kalau di sekolah hanya pantauan dari jam 7 sampai jam 1 ya Pak ya. Mm-mm. Terus selebihnya kan di rumah pantauan itu untuk kegiatan anak Iya. orang tua. Kalau saya harus koordinasi, menurut saya itu koordinasi dengan orang tua itu penting. Misalkan minggu ini anaknya seperti ini Bapak Ibu, kemudian minggu ke depan sudah ada perkembangan atau belum? Jika sudah perkembangan itu lebih baik, berarti kan apa yang diusahakan di sekolah sama Bapak Ibu guru itu berhasil sedikit demi sedikit, walaupun kita yang harus berjuang untuk setiap saat menemui anak tersebut, kemudian kita juga harus tetap laporan ke orang tua, harus tetap komunikasi lah dengan orang tua agar anak tersebut agar anak tersebut maunya bagaimana seperti apa yang dikehendaki anak tersebut, kita melakukan pendekatan dengan anak, dengan orang tua secara berkesinambungan. Itu yang akan saya itu yang saya tahu. komitmenkan, Pak. Ya, di sini saya setuju, Bu. Tadi cara Ibu, walaupun sedikit sedikit, semoga ada perkembangan. Terus apa untuk untuk apa tadi perubahan, walaupun nggak banyak, terutama di sekolah kan waktunya cuma sedikit. Mungkin Ya, harusnya Ya, di pihak sekolah ya cuma semampunya saja, walaupun nggak begitu maksimal, karena tentunya kalau yang sepenuhnya yang bisa dampingi sebenarnya kalau orang tua.
di sini orang tua juga nggak begitu gimana ya, nggak begitu pengawasannya kurang kayak gitu. Karena anak tersebut juga begitu pengawasan dari nenek juga terbatas juga nih Bu. Iya, Pak. Itu rencana saya ke depan, saya ingin tetap ada komunikasi terus dengan anak itu dan orang tua tetap harus tahu kondisi anak di sekolah sama di rumah itu bagaimana. Jadi nanti anak akan menemukan jati dirinya sendiri. Saya akan melakukan hal-hal yang baik, bagaimana, kemudian bergaul dengan siapa, dan bisa menata waktunya sehingga dia tetap bisa masuk sekolah terus tanpa paksaan, pokoknya dengan hatinya dia senang untuk berangkat sekolah dan belajar dengan teman-temannya di sekolah, Bapak. Iya, langkah yang Ibu ambil sudah sungguh tepat. Saya setuju dengan yang Ibu berikan ide-idenya. Sekiranya kalau menurut Ibu itu ada nggak dukungan yang dibutuhkan kira-kira untuk menjalankan sebuah komitmen untuk melakukan perubahan itu, Bu? Kalau dukungan menurut saya pakai kartu kendali, Pak. Misalkan minggu ini kita target berangkat terus atau tidak. Kemudian perilaku dia di dalam kelas sama teman-temannya bagaimana. Jadi guru tersebut punya kartu kendali, nanti kartu kendali itu ada listnya, ada tanda tangan guru, tanda tangan anak. Dalam 1 minggu kita kasih ke orang tua. Di rumah bagaimana? Orang tua juga ada tanda tangannya. Jadi harus saling berkesinambungan dan terkontrol. Kalau hanya dari sekolah saja, nanti juga kembali ke awal lagi, Pak. Iya, bagus. Berarti itu kalau buku apa? Buku Buku kartu perilaku kendali tadi, anak. buku, buku kartu kendali berarti ada pantauan langsung ya, terutama misalnya dari sekolah bisa memantau dari rumah atau orang tuanya nanti juga bisa memantau lewat buku kendali itu ya, Bu. Iya, Pak, betul. Ya, itu ide yang bagus, Bu. Bisa Ibu terapkan nanti dalam pembelajaran, terutama dalam mengatasi anak-anak yang mengalami permasalahan yang sepertinya seperti yang tadi disebutkan, yang anak-anak yang malas berangkat sekolah dengan alasan A, B, C seperti itu, Bu. Di sini apa untuk menyelesaikan semoga Ibu itu kalau dalam menyelesaikan tadi kan membutuhkan adanya dari orang tua juga nggih Bu, kepala sekolah mungkin ya, ada Iya, pantauan juga nggih Bu. iya. Hmm, setiap seminggu sekali atau berapa tadi Bu untuk penyampaian kepada orang tua Ini waktunya? saya atur seminggu sekali, Pak. Hmm, ya, ide yang bagus Bu, udah cukup baik. Nanti semoga rencana Ibu dapat terselesaikan, terus ada pemecahan dan perubahan apa yang dialami anak tersebut nih Bu. Terus selanjutnya apa yang Ibu harapkan itu dapat berjalan sesuai apa yang diinginkan Ibu. Iya, Pak. Iya, terima kasih ya, Pak. Alhamdulillah saya sekarang sudah lega dan bisa ada perasaan senang sudah sharing permasalahan ini dengan Bapak. Semoga anak-anak tersebut bisa menjalankan tugasnya dan kita dapat mendampingi anak-anak tersebut dan anak-anak tersebut bisa leluasa curhat ke kita tentang masalahnya dia dan terbuka dan bisa belajar dengan nyaman dan menyenangkan di kelas dengan teman-temannya, Pak.
Sama-sama Ibu, tetap semangat, semoga selalu diberi kesehatan dan sukses selalu Bu dalam menjalankan misi Ibu, terutama dalam melaksanakan pemecahan yang tadi didapatkan ya Bu. Iya, terima kasih Pak. Mohon maaf ganggu waktunya. Terima kasih. Saya akan kembali ke ruang sebelah dan harus melanjutkan aktivitas mengajar lagi. Assalamualaikum Pak. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.